juga anggota DPD. Adik-adik mau nggak nanti punya kantor di Senayan? Enak jadi DPR RI sama DPD ini. Punya rumah dinas, mobil dinas, istri dinas. Bersinnya aja digaji. Asyik. Langsung nambah nomor rekening. Adik-adik semuanya nanti insya Allah jadi anggota dewan. Jadi dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Dari bunyi aminnya seperti marah. Serba salah sama Ustaz Somad ini. Apa gunanya kita jadi anggota dewan? Misalnya kita mau mengeluarkan perda, tidak boleh ada bank konvensional di Bumi Nangro Aceh Darussalam. Setuju? Itu kalau mau buat aturan begitu bisa nggak pakai ceramah? Allah mengharamkan riba, wa a'allallahu al-bai'a wa harrama riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Berapi-api Ustaz ceramah, khutbah. Begitu keluar dari masjid, langsung datang telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa ceramah di bank riba? Langsung dia nantang. Ustaz kok tahu? Saya sering dapat undangan ceramah. Langsung di bank konvensional itu ngundang. Saya bolak-balik diundang ke bank konvensional. Sekarang udah nggak diundang lagi karena direkturnya banyak sakit hati. Tapi kalau dengan undang-undang, dengan peraturan daerah, kalau di Bumi Nangro Aceh Darussalam namanya kanun, diambil dari bahasa Arab qanun, maka cukup dengan tanda tangan anggota dewan. Tidak boleh ada bank konvensional. Akhirnya bersih daripada riba. Hebat atau tidak hebat? Hebat. Ustaz Somad ceramah berapi-api. La yadkhulul jannata dayyus. Tidak masuk surga dayyus. Hebatnya jemalah amal ini. Saya berapa kali diundang untuk datang sholat istisqa, sholat minta hujan. Waktu banyak asap di Riau, sholat. Saya sekalipun nggak pernah mau jadi khatib dan imam istisqa. Kenapa? Karena yang bakar hutan itu ikut sholat di situ. Saya nggak mau. Nanti pas giliran hujannya nggak turun, yang salah khatibnya. Mana saya mau? Sekalipun saya nggak pernah ikut. Tadi waktu saya datang kemari, semua adik-adik saya tadi pakai penutup atas. Begitu mereka berdoa, langsung datang awan menutupi. Orang jemalah amal ini bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, doanya makbul. Doakan yang di pesejuk tadi duduk semua di parlemen insyaallah. Amin. Soalnya saya ikut tadi ngasih menyuapkan. Kalau sampai nggak duduk saya yang kena. Amin. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudinina alaihinna min jalabibihinna, panjangkan jilbabnya, panjangkan bajunya, panjangkan hijabnya, tutup aurat. Berapi-api Ustaz Somad ceramah. Begitu naik pesawat, ketemu sama pramugari nggak berjilbab. Padahal kita udah nunduk nih, nunduk naik pesawat, takut ketemu. Langsung ditanya, kursinya nomor berapa? Mau ditengok berdosa, nggak ditengok dia udah nggak enak juga, nggak ditengok karena ditengok sedikit. Apakah bisa Ustaz Somad menyuruh perempuan yang ada di pesawat itu pakai jilbab? Nggak bisa. Tapi dengan undang-undang, dengan perda, dengan anggota parlemen, semua perempuan yang ada di Bumi Nangro Aceh Darussalam pakai hijab, pakai jilbab. Bisa atau tidak? Bisa. Dari Jakarta tadi
pramugarinya nggak pakai jilbab. Begitu pas mau turun tadi, langsung hijrah semua. Namanya hijrah muakkotah. Hijrah untuk waktu terbatas sesingkat-singkatnya. Paling tidak selama di bumi Nangro, Aceh, Darussalam, dia menutup aurat. Yang mempunyai istilah hijrah muakkotah itu Tengku Fadil Rahmi, DPD kita. Tadi saya bilang, loh kok tiba-tiba mereka hijrah, Tengku? Iya, itu namanya hijrah muakkotah, limited edition. Hanya selama di bumi Nangro, Aceh, Darussalam. Siapapun perempuan, walaupun dia tidak berkerudung, walaupun tidak baju panjang, walaupun tidak pakai jilbab, kalau dia mati di bumi ini, insya Allah masuk surga. Kenapa? Matinya dalam keadaan menutup aurat, matinya dalam keadaan selamat dari riba, matinya dalam keadaan selamat dari narkoba. Tapi kami ini udah tua-tua, guys. Abdul Somad ini masa lalu. Kami ini semuanya di masa lalu. Kami ini sudah tua-tua. Yang masa depan itu aku dan kamu. Jadi saya sekarang sedang melihat masa depan Nangro, Aceh, Darussalam. Kalau mau melihat Aceh, kalau mau melihat Sumatera, kalau mau melihat Indonesia tahun 2053, maka lihatlah santri-santri Jemalah Amal. Di tengah kesibukannya dari Jakarta hadir multaqo Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz, dan tadi pagi saya dapat video beliau membaca kitab tasawuf. Padahal capek, lelah, hari ini hadir bersama kita Mudir Abi Zahrul dari Mudi Mesra. Mudah-mudahan Abi Zahrul sehat badan, panjang umur. Beliau luar biasa kalau masalah silaturahim ini. Jadi ini salah satu bentuk silaturahim. Man ahabba ayyubusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau panjang umurnya, maka hendaklah sering-sering menyambung tali. Alhamdulillah. Di tempat lain pas saya tanya begitu, maka sering-seringlah menyambung tali tarik tambang. Sudah rusak semuanya sudah. Pesantren Ma'had Jemalah Amal di sini menggabungkan antara budaya dengan Islam tidak hilang. Orang menyangka kalau dia sudah Islam budayanya hilang. Orang menyangka kalau dia berbudaya Islamnya hilang. Di sini dua-duanya ada. Jemalah dari bahasa Aceh, amal dari bahasa Arab. Apa maknanya? Kombinasi antara adat istiadat dan agama sejalan, itu ada di Jemalah Amal. Bangunannya, jangan tepuk tangan lu, masih banyak yang mau saya. Bangunannya modern, cantik, bagus, tapi rumah Aceh tetap terjaga, terpelihara. Dua-dua dijaga. Doanya ada, bahasa Arabnya ada, zikirnya ada, tapi pesejuknya tetap ada. Jadi kalau ada orang mengatakan pesejuk ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, dia belum melihat wama adraka ma pesejuk. Jadi orang-orang yang menentang pesejuk, dia belum nengok apa pesejuk itu. Setelah disuapkan pulut itu ke mulutnya, halal gitu dia. Pesejuk itu adalah, saya pertama kali datang ke Aceh tahun 2017 dibawa Tengku Fadil Rahmi, tak tahu saya pesejuk, tiba-tiba duduk dikasih makan. Alhamdulillah, saya sangka yang nyuap 20 orang. Habis itu tak selera makan lagi. Kenyang. Barokah, barokah. Ketua tim Ustadz Abdul Somad itu namanya Ustadz Nazar LC, kakak kelas saya, senior saya. Mudah-mudahan apa yang diniatkan sampai barokah kita semua, insya Allah. Amin. Ini silaturahim ini mesti sering-sering silaturahim. Jangan sampai silaturahim kita rusak hanya gara-gara grup WhatsApp. Sudah tidak ada ketemu, tidak ada tatap muka, tidak ada berjumpa, tidak ada salam. Kalau jumpa sama orang, la salam wala kalam. Duduk di airport yang sama, di kursi yang sama, naik pesawat yang sama, akan pergi ke kota Banda Aceh yang sama.
tapi tidak mau tahu sama orang. Semuanya sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada yang pingsan satu di sebelah, bukannya ditolong, dipoto. Langsung update status, kesian. Tapi di Jemalah Amal kita masih bertemu, bertatap muka. Saudara-saudaraku yang tidak dapat tempat duduk, kalian jangan bersedih hati, karena saya pun berdiri juga. Antara saya yang berdiri di atas pentas, kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Jemalah Amal dikasih karpet merah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada orang mengatakan Indonesia, Bumi Nangro, Aceh, Darussalam, tanah yang subur, percaya atau tidak? Bukan cuman tanahnya yang subur, di atas semen bisa ditanamnya tanam-tanaman. Luar biasa, Masya Allah. Bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, duduk di parlemen bisa, berangkat sampai ke Mesir bisa, menanam di atas semen bisa, masuk fakultas pertanian bisa. Anda ingin anak Anda sukses, daftarkan segera ke Jemalah Amal. Hubungi nomor kontak berikut. Ingat, kuota terbatas sebelum tanggal berikut ini. Anak Anda yang paling pintar, anak Anda yang paling cerdas, daftarkan segera. Anak Anda yang bodoh, masukkan ke laut. Ini sekarang banyak orang ketika anaknya ditanya, anak kamu di mana? SMP. Anak kamu di mana? SMA. Anak kamu di mana? SMK. Anak kamu di mana? Di mana anaknya? Pesantren. Kenapa tidak pede menyebut pesantren? Burung-burung pun ingin mendapatkan berkah. Mudah-mudahan burung itu tidak buang air kecil dari atas. Kenapa malu punya anak di pesantren? Bapak Ibu wali murid bangga tidak punya anak di pesantren Jemalah Amal? Bangga. Apa yang mau dibanggakan? Belajar di SMP, pelajarannya fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Di Jemalah Amal ada belajar fisika, ada belajar kimia, ada belajar matematika, ada belajar bahasa Inggris. Sekarang balik tanya ke anak SMP, ada kalian belajar nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, tajwid, arud qawafi, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, fikih, qawaidul fikih, usul fikih? Mana paten? Kira-kira anak-anak Jemalah Amal yang sehat-sehat ini, Pak Babinsa, bisa tak masuk tentara, Pak Babinsa? Siap? Serius nih Pak Babinsa? Pak Babinsa sudah menjamin siap lulus. Kenapa? Karena anak-anak pesantren jujur, adil, amanah. Karena anak-anak pesantren bisa hidup mandiri. Coba kalau di rumah, pagi bangun ya anak, bangunnya. Coba di pesantren, tengoklah anak-anak yang luar biasa. Cuman saya agak heran ngelihat santri Jemalah Amal ini. Kalau kami dulu di pesantren, asal ada ceramah semuanya berat kali mau nengok ustaz itu, kadang bercabang 3 dia di depan. Di Jemalah Amal dari tadi mata saya tajam melihat mereka tegak berdiri. Ini mohon maaf, ini dipaksa tengku. Tidak, ini menunjukkan makanannya sehat. Ini luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Berapa santrinya sekarang? Kalau dihitung total sekitar 10.000 Pak Ustadz. Santrinya 10.000, ayahnya 20.000, emaknya 20.000. Ada pula emaknya yang 25.000.
Ibu udah mulai senyum, tapi senyumnya agak pahit sedikit. Belum lagi tetangganya 35.000, belum lagi sepupunya 45.000. Ini bukan main-main, ini sudah mau dekat pileg. Berapa TPS ini? Inilah makanya saya tadi mau diajak waktu diminta kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, dipersilakan ke depan untuk pesejuk. PD saya maju ke depan. Kenapa? Karena saya tahu ada 50.000 suara. Coba tadi waktu tanya Tengku, berapa santri kita? Ya ada sekitar 100 orang lah Pak Ustaz. Langsung saya diminta, Ustaz tolong pesejuk. Aduh, saya nggak enak badan pula nanti. Di pesantren ini ada suara, maka pakailah suara itu untuk mendudukkan orang-orang yang baik, supaya lahirlah kanun-kanun yang baik, sehingga negeri ini menjadi baik. Kalau belum bisa menolong dengan harta, maka doakan di tengah malam. Adik-adik siap mendoakan? Doa kalian makbul karena kalian mujahid fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta